Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa syukurulillah wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua nikmat dan juga karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada kita dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan baginda Rasulullah memberikan syafaat kepada kita dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini mari kita berdoa semoga Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bersilaturahmi pada video ini juga memberikan cahaya ilmu dan juga hidayah kepada kita dalam mempelajari video ini sampai akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau doamu cepat kabul, jauhi ini sekarang dosa besar yang ketiga. Sebagaimana yang sudah sampaikan pada video-video kemarin yang sebelumnya, bahwa salah satu penyebab dari doa yang kita panjatkan belum terkabul adalah adanya hijab atau penutup. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa ada sebuah gelas, kemudian kita ingin mengisi gelas tersebut, tetapi di atas cawan gelas tersebut ada tutupnya. Sehingga berapapun air yang akan kita isikan, ternyata ketika dimasukkan tidak bisa masuk. Nah, ini analogi yang paling mudah kenapa doa yang kita panjatkan, rezeki yang kita minta itu tidak sampai kepada kita. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu mengenai dosa besar yang ketiga. Namun sebelumnya silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami, serta mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan dipencet ya. Kemudian di sebelah kanannya ada tombol lonceng. Pencet juga loncengnya. Kemudian akan muncul 3 pilihan lonceng. Sekarang pencet lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian maka insya Allah Anda telah mengaktifkan notifikasi untuk bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru dari kami yang kami publikasikan.
Dan kabar baiknya, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun insya Allah amal Anda, yaitu memencet tombol subscribe dan memencet tombol lonceng yang berdering itu, bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda, karena telah membantu, mensupport, serta memotivasi channel YouTube Taman Surga untuk berdakwah. Dan kepada semua sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda. Kemudian kepada semua sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, doanya dikabulkan, dosanya diampuni, apa yang menjadi kesulitan dimudahkan. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan cahaya iman, Islam, ihsan, keringanan dalam beribadah, dan juga ridho untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menggunakan kitabnya Imam Az-Zahabi. Jadi beliau telah mengarang sebuah kitab tentang dosa-dosa yang besar. Nah, di sini disampaikan ada 70 dosa besar. Kemudian kemarin kita sudah membahas mengenai dosa besar yang pertama, yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian seharusnya pada pertemuan ini kita membahas dosa besar yang kedua, yaitu mengenai membunuh. Tetapi saya husnudzon kepada sahabat semua, semuanya tidak ada yang membunuh. Oleh karena itu saya lompat saja langsung masuk kepada dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, di sini disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyampaikan bahwa setan-setan yang mengerjakan sihir itu adalah setan-setan yang kafir. Dan mereka juga mengajarkan sihir itu kepada manusia. Oleh karena itu kita harus waspada. Nah, tetapi kita tidak perlu takut dengan sihir. Yang perlu ditakuti hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 102 juga itu. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka, ahli sihir, tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang memungkarkan kitab Allah dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Nah, jadi kita itu nggak perlu takut dengan sihir. Yang perlu kita takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun sihir, tidak ada satupun santet, tidak ada satupun teluh, tidak akan ada satupun yang namanya pelet yang bisa mengenai kita, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menyihir kita, kemudian Allah berkehendak kita kena, ya kena. Tetapi kalau Allah berkehendak kita akan dilindungi, ya tidak akan kena. Meskipun yang akan menyihir kita adalah orang penyihir paling sakti di dunia ini, tidak akan bisa. Tetapi meskipun orang yang baru saja belajar sihir, ibaratnya masih murid baru pertama kali belajar sihir, tetapi
Kalau dia diberikan izin oleh Allah untuk menyihir kita, ya orang yang disihir itu akan kena. Hal ini menyampaikan sesuatu bahwa yakinilah setiap mudorot ataupun kebaikan yang datang kepada kita itu semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga, apa kaitannya dengan doa kita tidak terkabul atau doa kita sulit terkabul, rezeki kita menjadi kurang lancar, dosa-dosa kita menjadi belum diampuni? Karena yang namanya doa dari sihir ini termasuk kepada dosa besar, yaitu kalau Imam Adz-Dzahabi mengatakan ini adalah dosa besar yang ketiga. Oleh karena itu, mari kita cek dulu. Barangkali doa kita yang kita panjatkan kepada Allah belum terkabul sampai hari ini, hidup kita belum diberikan hidayah, belum bisa dimudahkan, karena barangkali kita menggunakan sihir ini. Yang paling mudah, mari kita cek apakah kita pernah menyihir orang, baik dengan sendiri ataupun meminta bantuan orang lain. Ataupun sihir ini kan macamnya kan macam-macam. Ada yang namanya sihir itu yang namanya pelet. Apakah kita pernah memelet orang lain? Apakah kita pernah minta tolong kepada dukun untuk memelet orang lain? Ataupun kita sebaliknya ingin menceraikan seseorang karena kita menyukai seorang wanita atau laki-laki, kemudian kita menceraikan dengan ilmu pelet tersebut atau minta tolong dukun untuk membuat orang lain itu menjadi hidupnya bercerai-berai. Ataupun mari kita lihat lagi yang namanya sihir di sini disampaikan bahwa kita percaya kepada ramalan, misalnya ramalan dukun mau pasang togel ini, tanya pada dukun berapa nomornya lah, seperti itu. Ramalan-ramalan seperti itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak masuk surga. Yang pertama adalah pecandu minuman keras. Yang kedua orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga adalah orang yang membenarkan sihir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu bahwa rukuk atau mantra-mantra, tamain atau jimat, serta tiwalah atau guna-guna adalah syirik. Jadi kalau kita menggunakan mantra-mantra ini tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah kita menggunakan doa-doa dan zikir-zikir dan serta solawat-solawat yang telah diajarkan di dalam ajaran Islam. Jadi untuk misalnya kita pengen dicintai orang, misalnya kita pengen disenangi orang, tidak usahlah menggunakan mantra-mantra, tidak usahlah menggunakan pelet-pelet jalan goyang atau apa. Tetapi kita kalau orang kita iman Islam, ya kita baca saja. Di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Ar-Rahman. Perbanyak membaca surat Ar-Rahman, insya Allah kita akan dicintai Allah, kita akan dirahmati Allah, sehingga orang-orang yang melihat kita akan menjadi cinta kepada kita. Ataupun kita bisa membaca Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Begitu kan bisa. Tidak perlu kita menggunakan mantra-mantra seperti itu. Kemudian ada lagi di sini dikatakan orang-orang yang syirik itu adalah orang-orang yang menggunakan tamain atau jimat. Ketika kita memiliki jimat supaya apa? Ibaratnya jimat keselamatan, jimat supaya kebal dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menggunakan hal-hal seperti ini, karena hal-hal seperti itu bagi orang-orang yang kadar imannya belum kuat, maka itu bisa menjadikan perbuatan kita menjadi syirik. Oleh karena itu tinggalkanlah. Jimat-jimat apapun itu mulai sekarang tinggalkan saja. Yang di dompetnya masih menggunakan jimat, menyimpan jimat, letakkan saja sekarang. Yang di sabuknya masih ada jimatnya, letakkan saja. Yang misalnya di kalungnya, di gelangnya, di liontinnya, di akiknya masih ada jimatnya, sekarang tidak usah dipakai. Karena hal tersebut insya Allah tidak akan bermanfaat kecuali atas izin Allah. Dan nanti akan menjadikan kita menjadi tidak baik. Kemudian yang berikutnya selain selain tamain tadi atau ya jimat, ya rajah tadi, kita itu tidak boleh menggunakan yang namanya tiwalah atau pelet.
Apalagi kalau kita sampai menggunakan santet dan sebagainya. Nah, mari sahabat-sahabat channel YouTube Taman Surga, mari saya mengajak kepada semua sahabat channel YouTube Taman Surga untuk barang siapa yang pengen doanya cepat terkabul, hajatnya yang diminta segera tercapai, rezekinya lancar, mari kita kembali kepada ajaran-ajaran Islam. Tinggalkan yang namanya sihir, karena sihir ini bisa mendekatkan kita kepada hal-hal yang berbau syirik dan bisa menjadi orang yang musyrik. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga, mudah-mudahan video yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat. Dan kalau kita mau minta perlindungan adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khattabi berkata, ru'yah merupakan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah diperbolehkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah meru'yah Hasan dan Husain dengan mengucapkan, aku meminta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan segala makhluk berbisa, dan juga dari setiap mata jahat yang mendatangkan petaka. Nah, jadi mulai sekarang perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Bacalah kalimat-kalimat tauhid, misalnya supaya kita dilindungi oleh Allah, perbanyak membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian perbanyak membaca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Baca juga surat Al-Falah, baca lagi ayat kursi, baca lagi 2 ayat terakhir pada surat Al-Baqarah. Termasuk disunahkan kita untuk memperbanyak membaca doa di waktu pagi dan petang supaya terhindar dari semua malapetaka. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bacalah 3 kali. Insya Allah malapetaka akan dijauhkan oleh Allah. Dan ada satu lagi yang bisa menolak bala, apa itu? Yang pertama adalah bersedekah. Karena orang yang gemar bersedekah itu akan dijauhkan dari bala. Kemudian juga orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah itu akan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita menjauhi perkara yang berbau dengan sihir ini, mudah-mudahan mulai hari ini doa kita menjadi lebih diterima dengan Allah. Jangan lupa kalau kita sampai terjerumus kepada hal yang berbau sihir tadi, jangan lupa untuk memperbanyak membaca istighfar dan bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video yang berikutnya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan saya dalam mengantarkan video ini. Semoga semua hajat Anda cepat terkabul. Amin. Allahumma amin.